Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada tetap dalam kondisi sehat walafiat ya. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan dan juga karena kesehatan nikmat tersebut sehingga kita dapat belajar mata kuliah legal drafting ya, dengan menggunakan aplikasi video ini ya. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, minggu kemarin kita sudah perkenalan dan teman-teman mudah-mudahan telah mendownload RPS yang ada dalam E-Class ataupun ya yang ada dalam E-Class ya. Untuk pertemuan kedua ini atau sesi kedua dalam mata kuliah legal drafting, kita akan belajar berkaitan dengan norma atau norma dan norma hukum serta beberapa jenis kaidahnya. Nanti teman-teman diharapkan dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan ya. Baik, di sini ada gambar bagan ya. Bagan berkaitan gambaran antara hubungan manusia dengan masyarakat dan juga dengan adanya interaksi kegiatan manusia dan masyarakat ini akan timbul suatu perilaku-perilaku yang memang perlu diatur dalam sebuah norma ataupun dalam sebuah aturan hukum. Hubungan manusia dengan masyarakat atau interaksi satu individu dengan individu lainnya ya akan menimbulkan vice versa, di mana vice versa ini merupakan hubungan timbal balik yang akan menimbulkan suatu perikatan ya, sehingga nanti antara individu satu dengan individu lainnya akan timbul suatu yang namanya perjanjian atau perikatan ya. Nanti teman-teman akan memahami berkaitan materi tentang perikatan dan juga perjanjian. Nah, antara manusia dan manusia lainnya atau antar individu dengan individu lainnya itu berinteraksi untuk memenuhi suatu kebutuhannya ya. Nah, dalam interaksi tersebut nanti akan timbul namanya suatu kaidah dan norma ya, dimana kaidah atau norma ya, maksudnya norma dan hukum itu sebagai suatu aturan ataupun ketertiban yang terjadi dalam pergaulan antar manusia, antara individu dengan individu lainnya atau manusia dengan masyarakat. Jadi adanya norma itu ada atau hadir ya, dikembangkan pada manusia dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam kehidupan masyarakat. Kenapa dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat jelas sekali ya, karena manusia ini merupakan makhluk sosial ya, makhluk sosial yang memang memerlukan orang lain. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, agar supaya kehidupan manusia itu mampu berjalan dengan baik, dengan teratur, maka jelas ya manusia itu membutuhkan berbagai aturan tertentu yang tidak semua orang dapat melakukan perbuatan dengan sesuka hatinya. Maka perlu diatur agar manusia tidak melakukan suatu perbuatan sesuka hatinya ya. Bila mana keinginan kita atau keinginan suatu individu manusia itu ya dipaksakan atau berbuat sesuka hatinya terhadap
orang lain, maka jelas akan timbul benturan dengan kepentingan dan juga kehendak pihak orang lain ya. Nah, karenanya hukum itu perlu ada untuk mengatur benturan-benturan yang mungkin terjadi pada kehidupan masyarakat. Nah, agar dapat suatu interaksi hubungan manusia ini dapat berjalan nyaman, terus tercapai suatu kehidupan yang harmonis dan keteraturan hidup dalam bermasyarakat ya, maka kita sebagai manusia itu memerlukan suatu kesepakatan yang mengenai hal-hal yang boleh dilakukan atau hal-hal yang sebaiknya untuk dilakukan. Nah, ada hal-hal yang sebaiknya dilakukan atau hal-hal yang memang harus dilakukan. Nah, serta ada juga hal-hal yang memang tidak boleh untuk dilakukan kepada orang lain ya. Maka kesepakatan yang terjadi antar manusia itu nanti inilah menjadi cikal bakal lahirnya suatu norma. Ini pelajaran PPKN, kalian mungkin sering mendengar ya kata-kata norma, dan pasti tentu teman-teman telah paham apa itu norma. Ada yang masih ingat apa itu norma? Baik, jadi norma ini merupakan kaidah yang menjadi sebuah petunjuk ya, sebuah petunjuk pedoman untuk seseorang dalam bertindak ataupun tidak, untuk melakukan sesuatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi norma merupakan suatu petunjuk pedoman ya. Contohnya ada norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan juga norma agama. Oke, tadi itu norma ya. Sekarang masuk ke ranah hukum, kaidah hukum. Nah, sebelum kita bicara tentang kaidah hukum, maka teman-teman harus memahami apa itu hukum ya. Jadi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalamnya itu menerangkan bahwa hukum merupakan peraturan atau adat ya. Jadi hukum ini merupakan suatu aturan yang timbul dari suatu adat ya. Karena itu merupakan suatu aturan, maka sifatnya juga mengikat ya. Biasanya kalau peraturan atau adat itu dilaksanakan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas dari suatu suku yang ada. Itu suatu hukumnya. Makna lain dari hukum menurut KBBI juga menyatakan bahwa hukum itu merupakan undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat ya. Isinya berupa aturan-aturan perundang-undangan yang memang mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, makna lain dari hukum itu juga sebagai kaidah atau patokan suatu ketentuan ya. Nah, selain itu, hukum ini merupakan suatu pertimbangan keputusan yang ditentukan oleh seorang hakim atau majelis hakim yang berada dalam satu peradilan untuk menjatuhkan vonis ya, atau menjatuhkan putusannya. Jadi, kaidah hukum atau norma hukum, res norm ya. Di sini kaidah hukum merupakan proposisi suatu aturan hukum ya. Jadi proposisi dari suatu aturan hukum, maka hal tersebut bisa kita lihat dari suatu kalimat atau pernyataan yang memang tertera dalam suatu hukum tersebut. Kaidah hukum dapat juga diartikan sebagai sebagai satuan bahasa yang lebih luas, yaitu aturan hukum. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah hukum ya. Jadi kaidah hukum ini nanti digolongkan atau dikelompokkan menjadi
kaidah perilaku dan juga meta kaidah. Kaidah perilaku dan juga kaidah meta kaidah. Nanti kita lebih ranah ke statement yang ada dalam suatu produk hukum. Nah, pertama adalah kaidah perilaku ya. Kaidah perilaku ini ada kaidah primer dan juga kaidah sekunder. Baik, yang Ibu sampaikan juga ya, kaidah hukum ini sebetulnya ada banyak ya. Namun karena teman-teman fakultasnya adalah Fakultas Ekonomi Bisnis, maka Ibu hanya memberikan beberapa kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dalam dunia perikatan ya. Jadi bukan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang ada. Nanti kalau untuk kaidah-kaidah hukum yang ada itu masuk ke ranah fakultas syariah ataupun fakultas hukum. Jadi yang kita bahas di sini hanya kaidah perilaku dan juga meta kaidahnya. Baik, yang pertama tadi itu berkaitan dengan macam kaidah hukum. Pertama, kaidah primer ya. Jadi kaidah primer ini memuat suatu perintah perilaku, dan kaidah sekunder ini yang menetapkan sanksi apa yang memang harus dikenakan jika kaidah primer itu dilanggar. Nah, jadi ini sudah masuk ke ranah produk hukumnya ya, produk hukum yang telah menjadi undang-undang dan mengikat bagi masyarakat. Jadi isi dari aturan hukum yang ada itu bagaimana? Tuh, ya perlu Ibu perkenalkan juga ya aturan hukum yang ada di negara kita itu untuk hukum. Jadi hukum itu dalam negara kita dibagi menjadi dua ya, hukum pidana dan juga hukum perdata. Hukum pidana itu sama halnya dengan hukum publik ya. Jadi aturan hukum yang ada itu tercantum dalam KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sana memuat beberapa aturan-aturan yang berkaitan dengan pidana. Terus untuk perdata itu sendiri termuat dalam BW atau Public Web Book yang biasa juga sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu termuat menjadi 4 bagian atau 4 buku ya. Nah, dari 4 bagian itu nanti kita yang akan kita pelajari nanti adalah kerana hukum perikatannya ya, yaitu pada bagian buku ketiga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teman-teman paham ya perbedaan antara pidana dan juga perdata? Kalau contoh permasalahan pidana dan perdata insya Allah paham. Ya, permasalahan pidana ya, misalnya di sini tentang pencurian, pembunuhan, perampokan itu masuknya ranah pidana. Sedangkan dalam hal kasus keperdataan misalnya perceraian, waris, adopsi, prestasi, sengketa tanah dan lain sebagainya yang memang sifatnya itu lebih ke privat atau keperdataan gitu ya. Jadi dalam aturan isi hukumnya itu adalah kaidah primernya, misalnya barang siapa yang melakukan pencurian. Nah, pencurian itu seperti apa? Akan dikenakan hukuman penjara selama 5 tahun misalnya. Nah, hukuman penjara selama 5 tahun ini merupakan kaidah sekundernya. Jadi yang menetapkan akibat maksudnya yang menimbulkan suatu akibat atas sebab yang dilakukan oleh seseorang. Gitu, ada kaidah primer dan juga kaidah sekunder. Baik, ini Ibu jelaskan secara singkat tentang meta kaidahnya ya. Untuk meta kaidah yang dijelaskan di sini ada 5 ya. Pertama, kaidah definisi, kaidah kewenangan, kaidah perubahan, kaidah pengakuan dan juga kaidah perintah. Jadi dalam suatu hukum itu mengatur beberapa hal yang memang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
Contohnya misalnya kaidah definisi ya. Kaidah definisi berarti sesuai dengan perbuatan itu dilakukan kira-kira apa. Misalnya pencurian adalah, nah terus perampokan adalah, itu seperti itu. Itu dalam hal pidana. Kalau dalam hal keperdataan contohnya pada kompilasi hukum ekonomi syariah ya. Misalnya tentang definisi murabahah itu apa, musyarakah itu apa, ijarah itu apa, itu disesuaikan dengan sifat yang ada pada statement suatu perikatan atau suatu kegiatan muamalah. Selanjutnya ada kaidah kewenangan ya. Jadi kaidah kewenangan ini itu merupakan suatu kaidah hukum di mana tidak semua suatu ranah peradilan berwenang atau berhak mengadili suatu permasalahan kasus yang ada ya. Jadi setiap peradilan itu memiliki kewenangan-kewenangan yang melekat pada peradilan tersebut. Ya, perlu teman-teman ketahui juga ya bahwasanya peradilan di negara kita itu ada 4 kategori peradilan. Pertama itu pengadilan negeri atau pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan militer. Nah, dari 4 peradilan ini memiliki kewenangan yang berbeda. Jadi nanti disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan siapa yang berhak menangani permasalahan tersebut atau siapa yang berhak mengadili suatu permasalahan yang ada. Misal dalam hal kasus pembunuhan, maka jelas kasus pembunuhan di mana kira-kira teman-teman? Ya, untuk kasus pembunuhan berarti ranahnya pada tingkat peradilan umum atau peradilan negeri. Jadi itu disesuaikan dengan kasus-kasus yang ada. Selanjutnya adalah kaidah perubahan. Nah, kaidah perubahan itu berarti ada aturan-aturan hukum yang memang sebelumnya itu diperbolehkan, terus setelahnya itu tidak diperbolehkan. Jadi ada pembaruan hukum. Maka karena adanya suatu perubahan hukum yang ada, maka nanti perlu adanya suatu pengakuan juga. Selanjutnya ada kaidah perintah ya. Kaidah perintah berarti suatu hukum itu memang mengandung aturan isi suatu perintah. Seperti itu ya teman-teman. Contoh kaidah perintah dalam Al-Qur'an ini kebetulan Ibu malah agak beberapa meloncat-loncat dari beberapa spesifikasi sumber hukum yang ada ya. Kalau sumber hukum yang ada di negara kita adalah undang-undang ya. Undang-undang 1945. Nah, di mana Undang-Undang 1945 ini perlu diatur ke dalam beberapa aturan-aturan yang lain. Tadi misalnya ada KUH Perdata, KUH Pidana, terus kompilasi hukum dagang, kompilasi hukum Islam. Nah, jadi ada beberapa aturan-aturan yang memang mengatur beberapa aspek suatu kegiatan yang timbul dalam masyarakat. Selanjutnya dalam kaidah perilaku ini, dalam kaidah perilaku suatu aturan hukum mengacu ada beberapa ya, ada perintah, larangan, pembebasan, izin. Ini kurang satu dispensasi nggak dimasukkan ya. Oke, untuk perintah atau disebut juga dengan gebut. Gebut ini adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu ya. Perintah misalnya kalau dalam Al-Qur'an tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, itu merupakan suatu perintah. Larangan berarti jelas isi suatu aturan hukum itu bersifat larangan. Janganlah kalian memakan babi misalnya, itu berkaitan dengan larangan. Ini contoh hukum Islamnya. Terus apa lagi? Dilarang berbuat zina ya misalnya. Jadi isi-isi yang ada dalam suatu aturan hukum. Pembebasan visualing misalnya. Pembolehan ini khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Nah, contohnya misalnya dalam aturan Islam atau hukum Islam menyatakan bahwasanya babi itu dilarang ya, babi itu dilarang. Namun dalam kondisi lain kenapa babi itu dapat diperbolehkan dikonsumsi, misalnya pada saat itu seorang manusia pada keadaan darurat ya,
pada keadaan darurat dan tidak ada pilihan lainnya, maka dia harus untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia diharuskan untuk memakan babi. Itu contohnya. Walaupun memang secara khusus hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada pengecualiannya. Selanjutnya adalah izin. Jadi izin ini merupakan pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum itu memang dilarang ya. Contohnya misalnya teman-teman lewat rumah seseorang, di sana ada pohon mangga, lalu teman-teman ingin mengambilnya. Ya, kalau secara hukum bagaimana? Secara hukum memang tidak boleh ya, teman-teman tidak boleh begitu saja mengambil mangga tersebut. Kalau teman-teman mengambil, maka teman-teman termasuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum ya, yaitu pencurian. Nah, supaya boleh bagaimana? Supaya boleh maka meminta dengan cara minta izin untuk mengambil mangga tersebut. Itu contohnya ya. Nah, dalam suatu aturan hukum atau produk hukum itu harus memiliki salah satu sifat diantaranya ini. Salah satunya ya, itu sifat perintah, larangan, pengizinan, dan juga pembebasan. Tuh, produk aturan hukum: perintah atau gebut, larangan verbut, pengizinan testimony, dan juga pembebasan atau free dwelling. Untuk perintah dan larangan ini saling mengecualikan atau keduanya terdapat suatu pertentangan. Nah, dalam logikanya hubungan antara perintah dan larangan ini disebut sebagai kontraris, yaitu hubungan dua proposisi umum atau universal yang dua-duanya ini berkenaan dengan kewajiban umum. Dan dalam suatu kewajiban umum tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam kualitasnya. Yang satu berkenaan dengan melakukan sesuatu dan yang lainnya berkenaan dengan tidak melakukan sesuatu, yaitu antara perintah dan larangan. Nah, dalam perintah ini suatu perintah itu berarti mengimplementasikan suatu izin ya. Jika orang mengemban suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut juga mempunyai kewenangan atau mempunyai izin untuk melakukan hal itu. Nah, sebaliknya itu larangan ya. Maka larangan ini mengimplikasikan pada suatu pembebasan ya. Jika orang mempunyai suatu kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, maka jelas orang itu atau orang tersebut mempunyai izin untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi terdapat beberapa implikasi secara respektif antara perintah dan juga izin, serta suatu larangan dan juga dispensasi. Nah, ini artinya jika perilaku tertentu suatu yang diperintahkan ya, maka orang itu memiliki izin untuk berperilaku yang serupa atau yang demikian sesuai dengan aturan itu yang sifatnya izin, larangan, ataupun pembebasan. Nah, jika perilaku tertentu itu dilarang, maka orang itu juga dibebaskan dari keharusan untuk diperlakukan sesuatu yang memang hal tersebut yang sesuatu itu dilarang. Nah, dalam logikanya hubungan yang demikian ini disebut dengan subalternasi ya. Subalternasi ini ya yaitu terdapat antara proporsional universal dan juga proporsional partikular. Jadi hubungan ini berkenaan dengan satu pihak suatu kewajiban umum, dan yang lainnya pihak satunya lagi diperbolehkan dengan beberapa kebolehan khusus. Ya, yang kualitasnya itu juga sama ya. Kualitasnya sama untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi ini lebih ke ranah produk hukumnya ya. Baik, langsung saja Ibu masuk ke contohnya ya. Nanti teman-teman dapat baca di file PPT yang Ibu kirim. Contoh kaidah hukum membebani manusia dengan kewajiban hak. Contoh yang pertama ini adalah terdapat dalam pasal 1234
KUH Perdata. Pertama, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Apa sih itu perikatan? Ya, nanti teman-teman nanti akan kita pelajari pada sesi pertemuan berikutnya. Contoh kedua lagi, ini tentang pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ini masuknya ke Undang-Undang Perkawinan ya. Perkawinan itu dianggap sah bila mana menurut hukum dan agama. Ya, ini Undang-Undang Perkawinan. Terus ini Undang-Undang Hak Cipta kayaknya. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun ya. Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya misalnya lagi tentang pencurian, pasal 362 KUH Pidana dan pasal 285 KUH Pidana. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, maka akan dihukum karena memperkosa, dan hukumannya ini merupakan hukuman penjara selama 12 tahun. Ya, ini tadi ada kaidah primer dan juga kaidah sekunder ya teman-teman. Terus selanjutnya contoh pasal 54 KUH ini pidana. Guna kepentingan pembelaan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat. Ya. Ini ada isi kaidah hukum contohnya ya. Oke, itulah sedikit penjelasan dari Ibu ya. Nanti silakan teman-teman mengajukan suatu pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan dari beberapa materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi-materi yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Allahumma amin. Oke, cukup sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan melalui video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.